Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Selasa, tanggal 2 November 2021. Hari kita memperingati para arwah keluarga kita yang sudah meninggal. Pada hari ini gereja sejagat memperingati mereka-mereka yang sudah meninggal. Dan inilah tugas kita untuk mendoakan mereka semua, secara khusus mereka-mereka yang mungkin masih ada di api penyucian. Saya mengajak kita sekalian untuk ingat semua anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Dan marilah kita mempersembahkan misa ini untuk mereka semua. Semoga Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, secara khusus mereka yang masih di api penyucian. Dan semoga Dia mengangkat mereka masuk ke dalam kerajaan surga, bergabung bersama para kudus dalam kerajaan surga. Dan doa-doa yang disampaikan untuk ada begitu banyak doa nama-nama yang akan dibacakan. Bukan berarti hanya mereka ini yang kita doakan, tapi kita semua yang mungkin ada yang kita ingat anggota keluarga kita. Sebagiannya akan saya bacakan untuk Bapak Pius Bugis, Katarina Nina, Huberwelt, Frederikus Jahamin, Yos Asmon, Anu Ince, Petrus Kasih, Maria Amu, Yakobus Kung, Sisilia Selia, Bapak Yap Plesun, Mama Wong Giok Klen, Yap Leong Hian, Bapak Yan Pengko, Yan Demang, Anu Ade, Maksi, dan Osparera, Ignatius, Swei, Ki, Iswandi, Yosef Iswardi, Paulus Handi Nugraha Santosa, Yap, Katarina Komaidi, Petrus Kusairi, McDonald, Julius Caesar Kerr, Yosef Abraham, Bernard Agustinus, Yohanes Sahara, Julie Setiowati, Yohana Marsiem, Neti Kerr, Nenek Nestor Netal, Maria Undut, Yohanes Nehat, Martina Nganuk, Markus Manggar, Kakak Tadeus Netal, Om Ranus Hadi, Opa Lambertus Daja, Kakek Yohanes Jackson Daja Minggu, Papa Li Ji Seng, Mama Li Ton Moi, Kakak Lie Mu Bing, Tan Kim Ho, Adik Li Wei Sin, Antonius Oe Le Tung, Chong Fon Fao, Yap Gium Yin, Kakak Pojang, Lukas Opang, Nicodemus Etul, Nenek Dauk, Wirmina Mewol, Yosef Jeha, Bernardus Oncat, Rovinus Barus, Tanta Sabina Tima, Kakak Emilia Malus, Valentina Lisa, Consilius Abun, dan semua keluarga Kawong yang sudah meninggal dunia. Bapak Andreas Effendi Gani, Hermas Abudin, Yohanes Henry Indrajaya, Mama Marta Biju, Alexia Lete, Christina Nongo, Monica Noi, Benedikta Poi, Bapak Pelipus Kia Raja, Lydia Liha Alu, Yublina Raja, Yuliana Raja, Thomas Pardi, Sudi Pawiro, Teresa Ranti, Pak Lukman, dan semua anggota keluarga dari suku Dang Kandoso dan juga keluarga besar Kung Kolang. Dan mungkin ada teman-teman yang juga punya intensi khusus, silakan ingat mereka dalam hati dan pikiran Anda dan serahkanlah mereka semua kepada Tuhan. Semoga doa-doa kita berkenan pada Tuhan dan membebaskan mereka agar mereka segera masuk dalam kerajaan surga, bergabung bersama para kudus dalam kerajaan surga. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, gereja meminta kita semua untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Mungkin ada yang sudah menjadi orang kudus dalam kerajaan surga. Kemarin kita rayakan pesta para kudus. Para kudus yang dimaksudkan di sini bukan mereka yang sudah diregistrasi sebagai orang kudus yang ditulis dalam kalender, tetapi mereka-mereka termasuk keluarga kita yang sudah meninggal dan mungkin mereka sudah ada dalam kerajaan surga, tetapi tidak ditulis di dalam kalender. Dan mereka semua sudah ada dalam kerajaan surga dan pasti mereka akan mendoakan kita. Dan hari ini kita secara khusus mendoakan semua anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Mungkin ada yang masih di api penyucian. Marilah kita serahkan semua. Semoga berkat doa kita, Tuhan boleh mengangkat mereka keluar dari api penyucian dan boleh masuk bergabung bersama para kudus. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk renam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kami iman yang kokoh akan putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami, bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah meninggal, yang mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain, aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Refrain, aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Refrain, aku percaya kepadamu,
Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus bangkit dari kematian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kebangkitan Kristus dari kematian mengingatkan kita bahwa kita pun akan bangkit dari kematian. Dan yang sangat menarik dari 3 bacaan hari ini, semuanya punya hubungan. Sejak perjanjian lama, sebelum Kristus datang hadir di tengah kita di dunia ini, konsep tentang kebangkitan sudah ada. Bahwa yang mati akan bangkit kembali. Dalam bacaan pertama dari kitab Makabe,
pemimpin pasukan meminta para tentara untuk mengumpulkan uang dan membawa uang itu ke Yerusalem, persembahkan untuk mendoakan mereka yang gugur dalam peperangan. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa orang-orang ini yang sudah mati, jiwanya harus didoakan agar Tuhan berbelas kasihan kepada mereka dan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam gereja kita kenal, kita tahu, kita imani bahwa ada api penyucian, ada surga. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan masuk surga. Tetapi karena surga itu begitu suci, kudus, tempat tinggalnya Tuhan, maka mereka harus melalui api penyucian. Dosa-dosa kecil atau dosa apa saja mereka lakukan, walaupun mereka tetap mengimani Tuhan, tetapi tetap ada dosa-dosa kecil, maka waktu mereka masuk ke api penyucian, dosa-dosa kecil itulah yang dihapus, dicuci bersih, dibakar bersih dosa-dosanya. Sehingga orangnya keluar menjadi orang yang suci, masuk dalam kerajaan surga tanpa ada dosa sedikit pun. Hingga kita kenal yang kita sebut orang kudus, orang suci. Karena mereka melalui satu purifikasi, pembersihan total lewat api penyucian. Bagaimana dengan neraka? Neraka adalah siksaan untuk selama-lamanya bagi mereka yang menolak Tuhan. Menolak Tuhan dengan segala pikirannya, tingkah lakunya. Betul-betul menolak Tuhan. Tetapi untuk orang yang percaya, sebentar jatuh dalam dosa, tetapi tetap mengimani Tuhan, kembali bertobat, jatuh, bangun lagi, pasti mereka akan masuk ke api neraka, kemudian sesudah pembersihan, masuk ke surga. Doa-doa kita yang kita persembahkan hari ini dalam peringatan para arwah, bertujuan untuk itu. Semoga doa-doa kita untuk mereka, baik yang sudah dibacakan nama-namanya, maupun yang tidak sempat saya bacakan, mungkin saudara-saudara di sana yang mengikuti misa ini juga mendoakan mereka. Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Dan doa-doa kita yang berkenan kepada Tuhan akan membantu mereka yang ada di api penyucian itu, mengangkat mereka masuk ke dalam kerajaan surga, bergabung bersama para kudus. Dari para kudus ini ada yang sudah secara resmi diumumkan mereka yang kudus, tetapi begitu banyak orang kudus yang tidak ditulis nama mereka, termasuk orang tua kita sendiri. Karena proses untuk kanonisasi atau beatifikasi makan waktu dan makan uang. Kita percaya bahwa persekutuan para kudus, termasuk orang tua kita, yang kalau sudah dalam surga, pasti mereka akan mendoakan kita dan memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita ingat mereka-mereka yang masih di api penyucian. Kita tidak tahu siapa-siapa yang ada di sana, tapi tanggung jawab kita mendoakan mereka. Semoga doa-doa kita berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berbelas kasihan kepada mereka dan mengangkat mereka masuk dalam kerajaan surga dan menjadi orang suci yang akan mendoakan kita. Amin. Mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasihnya yang agung ini. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran putramu yang terkasih. Yesus Kristus sabdamu, melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Siprianus, serta semua rohaniwan dan juga umat-umat kesayanganmu. Ingatlah akan hamba-hambamu yang sudah kami bacakan nama-nama mereka, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami juga ingat dari kongregasi kami, Serikat Sabda Allah, baik yang hari ini, hari peringatan kematian mereka, dan juga konfrater kami yang juga meninggal berapa tahun yang silam, yang mungkin masih berada dalam api penyucian. Juga saudari-saudari kami dari SSPS dan SSPS AP. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada mereka semua. Kalau mereka masih ada dalam api penyucian, tolong Tuhan, ampunilah segala kesalahan mereka. Dan angkatlah mereka, masukkanlah mereka ke dalam kerajaan-Mu. Dan semoga mereka bisa bergabung bersama para kudus dalam kerajaan surga. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, tidak ada orang yang mendoakan mereka. Maka mereka selalu menantikan doa-doa dari kami. Karena itu pada kesempatan ini, saya juga mohon belas kasihan ya Tuhan, untuk mereka yang tidak pernah didoakan. Berbelas kasihanlah kepada mereka, dan angkatlah mereka masuk dalam kerajaan-Mu. Dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, Santo Arnoldus Jansen, Yosef Rana de Metz, Maria Helena dan Josefa, dan para martir SVD, dan juga yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal, baik yang nama-namanya sudah kami sebutkan, sudah kami bacakan, maupun begitu banyak nama yang tidak kami sebutkan ya Tuhan. Tapi Engkau tahu siapa mereka-mereka itu. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang, benderang, dan penuh kedamaian. Dan berkatilah juga keluarga-keluarga mereka yang masih hidup di dunia ini. Semoga mereka pun tetap tekun dalam iman dan selalu fokus padamu.
Karena satu waktu kami pun akan dipanggil ya Tuhan. Semoga kami tetap menjalankan, menghayati, dan mengamalkan iman kami lewat perbuatan-perbuatan kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini misa kita telah selesai. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan. Amin.